Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir kumpul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatil Hidayah karya Al-Imamul Ghazali. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas yang berkaitan dengan fardu wudu, yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku, juga dengan doanya. Dalam hari ini kita akan membahas fardu atau rukun selanjutnya, yaitu mengusap kepala. Kemudian disunnahkan selanjutnya yaitu mengusap dua telinga. Beliau Al-Imam Al-Ghazali berkata, "Tsumma istaw'ib ra'saka bil mashi." Kemudian disunnahkan ketika mengusap kepala, hendaknya yang diusap itu seluruh kepala. Yang diusap adalah seluruh kepala agar mendapatkan sunnah. Karena yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika wudhu, utamanya ketika mengusap kepala itu diusap seluruhnya oleh Nabi SAW. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan mengusap sebagian itu sudah cukup. Jadi kalau sampean ngambil air kemudian dibasahi bagian kepala saja ya, jadi kena taruh gini atau ditetesi. Ada yang netes kepala kita. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi Imam Syafi'i itu selalu menganjurkan mengikut mazhabnya untuk menjalankan sunnah. Apa alasan beliau? Di antara alasan Al-Imam Syafi'i menganjurkan kita selalu menjalankan sunnah, di antaranya yaitu supaya kita menurut mazhab di luar Syafi'i, di luar Imam Syafi'i, itu apa yang kita laksanakan itu menurut mazhab mereka juga benar, sah. Lebih-lebih mazhab yang mengatakan di dalam masalah kita ini mengusap seluruh kepala itu hukumnya wajib. Ini di luar mazhab kita ya. Jadi kalau ada orang paras ini ya, wudu ketika ngusap kepala dia itu cuman ngusap sebagian saja, itu dalam mazhab Syafi'i memang benar, itu sudah betul. Tapi kalau ada orang-orang mazhab lain melihat wudu kita dengan seperti itu, cara seperti itu, menurut mereka tidak sah. Wong paras itu wudu tidak sah. Kalau tidak sah berarti menurut mereka sholatnya juga tidak sah. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i selalu menganjurkan kita jangan melakukan yang wajib-wajib saja, tapi disempurnakan dengan yang sunnah. Alasannya apa? Di antaranya supaya orang-orang di mazhab yang lain ketika melihat wudhu kita dengan sunnah-sunnahnya itu, mereka semua mengatakan, oh benar ini wudhu ya, begitu. Jadi supaya selamat, begitu ya. Imam Syafi'i mensunnahkan itu supaya kita selamat dan dianggap sah menurut seluruh mazhab.
Nah, amalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang sering mengusap seluruh kepala memang. Nah, kemudian setelah beliau mengatakan usaplah seluruh kepala kalian, caranya bagaimana? Bi antabulla yadaika. Pertama, kedua tangannya dibasahi dulu dengan air. Setelah basah, ditempelkan jari-jari telunjuknya. Ini loh, apa ini bahasa Jawanya? Teriji ya. Ditempelkan ke rambut yang paling depan. Awal tumbuhnya rambut ini, depan-depan ini tempelkan gini. Yang kiri gini, yang kanan gini. Jempol ini dua-duanya ditaruh di pelipis sebelah ini, sebelah mata ini ya, ini. Praktek dibasahi. Ya, taruh. Kemudian tangan tadi itu, jari-jari dan telapak tangan itu diarahkan ke kofa. Kofa itu tengkuk ini. Sing lek jero jarine medit itu ya. Nah itu. Citok. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Jadi dijalankan ke belakang. Dibasahi dulu, kemudian ditaruh di awal sini kepala, kemudian ditarik ke belakang. Jadi yang jalan ini saja, dua ini. Tarik. Sampai jitok mangga ya. Nah, setelah itu kalau rambutnya pendek seperti rambut saya, rambutnya Bapak ini kan pendek-pendek semua ya, tidak ada yang panjang, maka tangannya dikembalikan ke depan. Setelah ke belakang, kembalikan lagi, dikembalikan ke depan. Lek gak ono rambutnya, ya mbok dicukur apa memang gak ono rambutnya. Alhamdulillah ketutupan kopi ya saiki. Atau rambutnya terlalu panjang, sekiranya kalau dikembalikan itu tambah tak karuan, ya, maka tidak perlu dikembalikan ke depan lagi. Wis ngene tok sekali, wis mari. Nah, usapan rambut yang seperti ini hitungannya masih sah. 1, berarti diulang lagi 2 dan 3. Diulang 2 dan 3, berarti dibasahi lagi, diusap lagi, dikembalikan ke depan, dibasahi lagi, diusap ke belakang, kemudian kedua misalnya. Ya. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Ini sunnahnya. Ya, supaya menurut mazhab di luar Syafi'i, wudhu yang kita lakukan itu mereka semua mengatakan sah. Dilakukan salasa marratin 3 kali. Wa kadzalika fi sairil a'dha, begitu juga di dalam membasuh anggota wudhu yang lain. 3 kali. Kalau kita ngaji hadis, di dalam hadis itu Nabi pernah wudhu 1 kali. Ya, pingsan tok. Muka 1 kali, tangan kanan 1 kali, tangan kiri 1 kali, kepala diusap 1 kali, kemudian yang wajib ya, kaki 1 kali, kanan kiri 1 kali, kemudian Nabi sholat. Dan itu disaksikan dan diriwayatkan oleh sahabat. Di hari yang lain Nabi pernah wudhu itu 2 kali. Dua muka, 2 tangan, 2 kepala, 2 kaki, kemudian sholat. Tapi yang sering disaksikan oleh para sahabat yaitu 3 kali. Loh, kok akeh model wudhu'e? Ya ini yang mana ya? Para ulama mengumpulkan riwayat-riwayat ini, kemudian mereka menyatakan, ya, wudhu yang 1 kali itu menjelaskan wajibnya. Menjelaskan wajibnya. Kalau mau ditambah berarti itu menambah
sunnah. Sempurnanya di 3, dan itu yang dipraktekkan sering oleh Rasulullah SAW. Karena itu setiap usapan basuhan 3 kali. Nah, wakul dan bacalah ya sebagaimana biasanya ya, setiap membasuh atau mengusap anggota yang ada di badan ini pasti ada doanya yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Bagaimana doanya ketika mengusap kepala ini? Allahumma ya Allah, ghashini birahmatika, naungi aku dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatika, dan turunkan kepadaku berkat-berkatmu, barokah-barokahmu. Wa adhillani, dan naungilah aku tahta dhilli arsyik, di bawah naungan singgasanamu. Yauma la dhilla illa dhilluk, di hari tidak ada naungan kecuali naunganmu ya Allah. Pertama minta rahmat, yang kedua minta barokah, yang ketiga nanti ketika dibangkitkan banyak orang kepanasan, tapi ada orang-orang yang ngiup oleh yup-yupan, tidak panas. Tapi itu iki ya, mereka itu berada di bawah naungan singgasananya Allah, dan tidak semua orang. Nah, karena itu ketika kita ngusap wajah yang nanti ketika dibangkitkan ini kemungkinan kena panas, maka ingat nanti hari kiamat, hari kebangkitan, mudah-mudahan kepala ini tidak dipanasi sama Allah, dinaungi sama Allah dengan singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang soleh, orang-orang pilihan. Pertama minta rahmat, kedua minta barokah, yang ketiga minta naungan daripada singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut doanya, Allahumma harim, ya Allah haramkanlah sya'ri wa basyari, rambutku ini dan kulit-kulitnya, alan nar, untuk tersentuh api nerakamu. Ini ketika mengusap kepala ya. Makanya sebagian pendahulu kita yang soleh itu kalau wudhu itu pucet Pak. Kalau wudhu itu pucet. Kalau kita wudhu pucet loro, atau durung sarapan misalnya. Kalau orang dulu ndak pucet, yaitu tadi karena takut kepada Allah Subhanahu. Wudhu'e wis wedi dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Ya iku mang wong dungane kayak gini, seperti itu. Semuanya mengingatkan akhirat, hari kebangkitan seperti apa, nasib kita seperti apa nanti. Wudhu itu wis pucet duluan, apalagi takbir sholat. Jadi santri-santrinya itu tanya, wahai ustadz, wahai syekh, wahai guru, kenapa kok setiap wudhu itu saya saksikan wajah anda itu pucet, kayak orang tidak pernah makan, kayak tidak ada getini, putih kayak. Apa jawaban gurunya? Tahu ndak ente, sebentar lagi saya menghadap kepada siapa? Kalau ente tahu, keadaan ente bakal kayak saya, katanya. Sama. Ini wudhu, ini persiapan menghadap Allah. Wis gemeter dulu. Apalagi ketika takbir, dia tahu menghadap kepada siapa dia dalam sholatnya. Ya, karena itu kemarin kita sampaikan 2 rakaat daripada orang yang mengenal Allah, orang yang dekat kepada Allah, pilihan orang-orang pilihan Allah, itu nilainya lebih besar daripada rakaat yang banyak yang kita lakukan. Ya, karena sholat yang kita lakukan itu eling pasar, eling toko, eling duit, eling utang, ibu-ibu eling masakan. Ya, sholat eling lek kompore butung dipateni ya. Atau mikir meni masa opo yo, mang wis jangan asem mari iki mari. Bingung gak masa opo maneh ya. Bapak ditakoki sak karepe tok ae. Meni kepengin apa Pak? Sak karepe wis. Nggih.
Akhirnya kepikir dia sholat. Bahkan orang-orang dulu itu wudunya sudah seperti yang kita kisahkan. Ketika takbir sholat, wis seperti orang itu tidak ada di lokasi sudah. Seperti di alam lain gitu. Seperti dikisahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika sholat di satu masjid. Ya, wudu'e kayak mangiku sifatnya ya. Dengan rasa takut, dengan penghayatan, merasakan semuanya. Takbir sholat, Allahu Akbar, baca Fatihah. Setelah baca Fatihah beliau membaca surat. Itu masjid kebakaran. Orang yang ada di situ, beberapa orang yang ada di situ lari karena apinya besar. Tutup korek, gede apinya. Lari semua bingung. Setelah keluar dari masjid, maka beberapa orang mengatakan di dalam itu ada Ali, ya, bin Husain bin Ali, cucu daripada Fatimah, putri Rasulullah. Itu ada cicitnya Nabi di situ, di dalam itu lagi sholat. Ya apa ini? Ya, masjidnya sudah kebakar habis. Bingung, tidak bisa masuk karena terlalu besar apinya. Akhirnya disiram, diusahakan, mati apinya setelah beberapa waktu. Lari orang-orang itu ke dalam, mau melihat Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dilihat Sayyidina Ali tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh kaget tuh, ono apa iki? Iki wong wis mlayu kabeh. Orang-orang sudah lari semua. Ini salam baru sadar. Ono apa? Ada apa ini? Wong melbu masjid manggena masjid ini saiki kok ireng kabeh. Ya, banyak asap, ada apa? Katanya orang-orang Anda bagaimana? Kita semuanya lari. Ya. Bisa-bisanya Anda kok bertahan di dalam itu. Kan bisa sholat di tempat lain. Kok nyiksa diri? Kalau mati ya apa katanya? Enggak, bukan itu. Kalau saya tahu kebakaran saya lari juga katanya. Masalahnya saya ini dalam keadaan sholat. Lu mosok dak kroso, panas sih dak kroso. Bagaimana? Enggak, saya tadi setelah baca Fatihah itu saya membaca ayat yang menceritakan bagaimana panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Iku panasi kroso di awak, panasi neraka iku. Dadi panasi masjid iki ndak kroso wis. Adem. Saking panasi ayat yang dibaca itu, ya, meresapi sampai api dunia ini yang ada di sekitarnya ndak mempengaruhi jasadnya beliau. Makanya tetap sholat. Itu sholatnya orang-orang pilihan itu seperti itu. Ya, bahkan sahabat-sahabat Nabi itu kalau pulang dari peperangan dan ada potongan-potongan anak panah yang masih nancep di badannya, itu mau dicabut sama temennya yang lain, ngomong, ojo dicabut sih, aku tak takbir, kok tengah-tengah sholat tariin. Kenapa? Nggak kerasa. Jadi mereka salam itu tanya, anak kan sudah ngomong, cabutan ketika anak sholat. Loh, sudah tak tarik, tidak kroso. Kenapa? Mereka takbir dalam sholat. Itulah para sahabat Nabi, itulah keluarga cucu-cucu Rasulullah SAW. Dan nilai sholatnya kita ini seperti apa? Itu pun masih tidak mau sholat jamaah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tambah sedikit ya. Yang berikutnya yang kita terjemahkan yaitu mengusap dua telinga baik yang zahir maupun batin. Mana yang zahir? Yang zahir itu yang belakang ini Pak. Ya. Yang ngadepin nang buri itu namanya zahir. Yang batin itu ya ini, yang ada lubangnya itu ya. Nah, yang diusap yang batin dan yang zahir, dua-duanya. Ngusap Pak, nun sewu. Ya kadang-kadang ono sing
kebiasaan duduk kanan sih, terus kiri, bukan, bareng. Dua-duanya bareng ya. 3 kali. Jangan kanan ya, jangan kanan gini karena tidak disunahkan itu. Langsung bareng-bareng. Zahir dan batin. Caranya bagaimana? Tangannya dibasahi dulu, tangan kanan dan kiri. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian wis tak praktekno tangan kanan aja. Sampean bayangkan kiri ini melok bisanya. 2 tangan. Setelah basah tangannya, yang telunjuk dimasukkan ke lubang. Ya. Kemudian dijalankan ini yang sudah basah ini dijalankan sesuai dengan apa lagi jenenge? Lubang-lubangnya itu ya. Ya, diputar gini. Sret. Nah. Ini kan sudah basah juga ini, jempol ini. Ditarik dari bawah ke atas. Itu 1 kali. Mari ngono ditelesi meneh bareng ya, tangan kanan kiri ya. Bareng gini, putar. Kemudian gini, seret. Diulang 3 kali. Bareng tapi. Ini ya. Basahi lagi, usap lagi sampai 3 kali. Nah. Wakul dan berdoalah ketika mengusap 2 telinga. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minalladzina, termasuk kelompok golongan yastami'unal qaula, yang mendengarkan ucapan-ucapan yang baik, fayattabi'una ahsanah, kemudian mengambil yang paling baik. Artinya untuk dijalankan, diamalkan dan dijadikan pedoman hidup. Nek sampean kaping ngiling-ngiling ceramah mulai menit pertama sampai 20, ya mbolak seiling apa ndak? Hah? Berdiri dari majelis ini eling apa ndak dar? Artinya ya secara garis besar lah, intinya apa ya sudah itu. Ya, mudah-mudahan dijadikan orang yang ketika mendengarkan kebaikan itu ingat ya inti-intinya seperti apa untuk diamalkan. Yang pertama. Yang kedua doanya Allahumma asmi'ni. Mudah-mudahan dengar yang baik-baik begitu ya, ilmu-ilmu. Ya Allah, perdengarkanlah kepadaku munadil jannah, panggilan-panggilan surga nanti. Fil jannah, di dalam surgamu, ma'al abror, bersama orang-orang pilihan, orang-orang baik. Jadi doa pertama minta supaya telinga ini mendengar yang baik-baik, dan mudah-mudahan ketika nanti ada seruan penghuni surga supaya masuk surga, kita termasuk orang-orang yang dengar itu. Karena orang yang tidak ditakdir masuk surga tidak mungkin dengar pengumumannya gitu. Sing malaikate jerit-jerit, orang-orang yang tidak ditakdir masuk surga tidak kerungu. Tapi yang sudah ditulis sebagai penghuni surga, walaupun dia paling buri, dia pasti dengar itu panggilan dan dia berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika mengusap telinga, doa dalam hati walaupun dengan bahasa kita ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang mendengarkan kebaikan kemudian mengamalkan yang terbaik, dan perdengarkanlah kepadaku panggilan penghuni surga supaya bisa masuk ke dalam surga. Itu ketika mengusap telinga. Jadi malam hari ini kita membahas 2. 1 yaitu mengusap kepala, wajibnya itu walaupun sedikit tapi kita dianjurkan seluruhnya, karena itu yang sering dipraktekkan oleh Nabi SAW. Kemudian doanya pertama meminta rahmat, kedua meminta barakah, yang ketiga minta dinaungi oleh singgasana arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang pembahasan kedua yaitu mengusap 2 telinga bareng 3 kali, tadi 3 kali dan ini juga 3 kali. Caranya seperti yang kita praktekkan. Kemudian doanya yang pertama minta dijadikan orang-orang yang selalu mendengar kebaikan dan mengamalkan yang terbaik. Yang kedua, mudah-mudahan kalau ada panggilan penghuni surga kita termasuk orang-orang yang dengar gitu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat.
Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan apa yang diberikan oleh Allah daripada ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.